Ayo ke arah sini yuk, ayo. Ah, sama. Hari ini kami berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Cuacanya sedang hujan. Langit terlihat mendung, tapi suasana justru terasa lebih sejuk dan tenang. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah area burung pelikan. Di balik rintik hujan, pelikan-pelikan ini tetap terlihat santai, berdiri di tepi kolam sambil sesekali membersihkan bulunya. Pelikan dikenal dengan paruhnya yang besar dan unik, yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Walaupun hujan turun, mereka tetap aktif. Ada yang berenang pelan di kolam, ada juga yang diam seolah menikmati suasana. Suara hujan yang jatuh di permukaan air menambah kesan alami dan damai. Berjalan di Ragunan saat hujan ternyata punya sensasi berbeda, lebih sepi, lebih tenang, dan terasa lebih dekat dengan alam. Ini baru awal perjalanan kami di Ragunan. Yuk, lanjut ke spot berikutnya. Sampai coba kayunya lempar. Ini lagi apa tuh? Ini lagi bersembunyi. Lagi bersembunyi. Dia kedinginan. Kayak adik kedinginan. Ayo, di mana? Kepalanya bisa terbalik ternyata. Harusnya dimasuki. Ini juga iya. Kok pada gitu semua sih? Ngeliat apa? Lihat ada yang cantik. Mana? Ini. Dia lagi mengintai, ada lagi mengintai. Ini kita coba jalan lagi ya, dan kebetulan masih hujan, tapi jujur malah enak. Udaranya tuh adem, nggak panas, jadi jalannya juga lebih santai. Ya meskipun agak basah dikit nggak apa-apa, yang penting tetap lanjut jalan dan nikmati suasananya. Ini belum masuk kalau sayang. Belum masuk ini ay. Tuh primata kemana sayang? Tuh ke sana. Ada burung. Burung merak ay. Mana? Di mana ya? Gak lihat kan. Apa sih? Ini meraknya. Nah, merak ay. Wah. Wah. Ini yang gede gak sih? Nah ini burung tekukul. Meraknya di depan sayang. Itu di atas meraknya. Dia tuh mau mukarin saya tuh cuman kalau ada si betina. Ya itu betina lagi lewat nih. Apa nggak ada si jantan? Bilang gitu dong, I love you ya. Takut? Takut apa? Itu ada mobil itu. Gajah mata.
lihat buaya yuk. Nih gajah. Ini Ini istri. Wow. Diberitahukan kembali kepada seluruh pengunjung bagi Anda yang sedang duduk dan berteduh di bawah pohon, mengingat cuaca yang saat Nah, setelah jalan di tengah gerimis hujan, kali ini saya akan masuk ke Taman Primata. Penasaran juga sih, meskipun hujan, kira-kira primata-primata di dalam lagi ngapain? Yuk kita masuk dan lihat langsung suasananya. Tapi sebelum itu, kita pesan tiket dulu ya. Kartu apa mbak? Pintu masuk pakai online. Online di online belum ada kak. Buat masuk ke sini belum ada tapi. Gede. Untuk harga tiket masuknya itu 7.000 dan kita harus pakai kartu Jackcard ya. Dan pastikan saldo di dalam kartu tersebut ada isinya biar bisa transaksi langsung. Ya teleponin abang bang, suruh bawa kartu. Sudah ya kak? Dua ya kak? Kasih. Sebelum masuk ke dalam, kita diwajibkan untuk menitipkan barang-barang kita. Tapi untuk barang berharga kita bawa aja. Jadi yang gak boleh dibawa ke dalam itu makanan dan minuman. Untuk minuman harus dipindahkan dulu ke tumbler supaya boleh masuk ke dalam. Nah, sekarang saya sudah berada di pusat primata Sikumujer, salah satu kawasan paling ikonik di Taman Marga Satwa Ragunan. Tempat ini bukan sekedar area melihat satwa, tapi juga pusat konservasi dan edukasi primata yang dirancang dengan konsep alami mirip seperti habitat aslinya. Sedikit cerita sejarahnya. Pusat primata Sikumujer diresmikan pada tahun 2002 dan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Sikumujer Primate Foundation. Tujuan utama dibangunnya tempat ini adalah untuk melindungi, meneliti, dan melestarikan primata, khususnya yang berasal dari Indonesia dan Afrika, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan mereka. Di kawasan ini, kita bisa menemukan berbagai jenis primata, seperti orangutan, gorila, simpanse, dan juga beberapa jenis monyet endemik Indonesia. Yang menarik, kandang di sini dibuat luas, terbuka, dan dipisahkan dengan parit atau kaca tebal, bukan jeruji besi, sehingga satwa bisa bergerak lebih bebas dan pengunjung tetap aman. Hari ini suasananya cukup berbeda karena cuaca sedang hujan, udara terasa lebih sejuk dan suasana jadi lebih tenang. Lahirnya 97. Beberapa primata terlihat berteduh, ada yang duduk diam, ada juga yang tetap aktif meskipun hujan turun pelan. Berjalan di area ini sambil mendengar suara hujan memberi pengalaman yang unik, seolah kita sedang berada di tengah hutan tropis. Pusat primata Sikumujer bukan cuma tempat wisata,
tapi juga pengingat bahwa satwa-satwa ini perlu dijaga dan dilindungi agar tetap bisa hidup dan berkembang untuk generasi mendatang. Masih ada ya? Yuk, kita lanjut lihat lebih dekat primata-primata yang ada di dalam. Nah, sekarang kita sudah sampai di area gorila dataran rendah. Gorila jenis ini dikenal sebagai gorila dataran rendah barat, salah satu primata terbesar di dunia. Posturnya besar, kelihatan kuat, tapi kalau diperhatikan gerakannya justru tenang dan kalem. Mereka biasanya hidup berkelompok, dipimpin oleh seekor jantan dewasa yang biasa disebut silverback. Di sini habitatnya dibuat luas dan alami. Jadi, gorila-gorila ini bisa bergerak bebas dari duduk santai, makan, sampai bermain satu sama lain. 1, 2. Melihat gorila dari dekat bikin kita sadar betapa miripnya mereka dengan manusia. Dari cara duduk, ekspresi, sampai interaksi satu sama lain. Momen seperti ini benar-benar bikin pengalaman di Ragunan jadi lebih berkesan. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke gua yang ada di kawasan ini. Begitu masuk, suasananya langsung berubah. Cahaya jadi lebih redup, udara terasa lebih sejuk dan agak lembab. Lorong gua ini memang sengaja dibuat supaya pengunjung bisa melihat primatanya dari sudut pandang yang berbeda, tanpa mengganggu aktivitas mereka. Di dalam sini, kita bisa mengamati primata dengan lebih dekat lewat kaca tebal, sambil tetap aman dan nyaman. Sesekali terdengar suara langkah, tetesan air, dan suara samar dari luar gua, bikin suasananya terasa seperti di alam liar. Tuh. Mana? Mantap. Sudah, nanti dimakan siapa? Mau bikin video aja. Enggak.
Berada di dalam gua seperti ini memberi pengalaman yang berbeda, lebih tenang, lebih fokus, dan bikin kita benar-benar memperhatikan setiap gerakan mereka. Perjalanan di dalam gua ini jadi salah satu momen yang paling berkesan di pusat pemerintahan musik. Sini sayang. Sini sayang sini. Nanti kesambet. Hai. Kemana ini? Kemana kita? Kita lagi di gua orang hutan. Wak 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 gitu kan sih? Ada. Boleh didudukin? Nanti hapus gak? Nanti hapus gak? Enggak. Ay, hati-hati biru gini, kamu pakai sendal ini. Tumben ini sendalnya masa ngelurit sih? Sandalnya jelek. Dia cuma swallow. Wis. Lagi, udah. Nggak boleh naik. Kayaknya ada itu deh. Itu ada garis penting. Gelap buat dia. Di atas tuh ada hewannya. Itu mah jogging tracknya kali ya? Jogging track. Apa? Jogging track. Nanti kayak mau jalan keluar. Kita belum lihat hewan yang lain. Di dalamnya ada hewannya. Susah nyarinya. Ngasor nanti. Hah? Nyarinya susah nanti ngasor. Enggak, ntar kan saya sini lagi. Kita balik lagi ke tempat Adi lewat goa. Jamnya berjam. Iya benar berjam. Mana gimana? Ayo dimakan. Apa sih coba sih? Kita ke sana. Pengen adik nganggur, ayah nganggur. Bentar, sampai.
yang sebelah situ kayaknya ngang. Tuh. Siamang, siamang. Halo. Nah, sekarang kita sudah sampai di area siamang. Siamang ini termasuk primata asli Indonesia dan masih satu keluarga dengan owa. Ciri khas siamang yang paling mudah dikenali ada di kantung tenggorokannya, yang bisa mengembang besar saat mereka mengeluarkan suara. Kalau siamang sudah mulai bersuara, suaranya bisa terdengar keras dan bergema ke seluruh area. Gerakan mereka juga lincah banget, dari bergelantungan, melompat dari satu pohon ke pohon lain, kelihatan sangat aktif. Tuh di atas juga ada. Mana dia? Nggak mau dia diberi. Coba di. Itu sampai galak banget. Kayaknya nggak akan bisa. Jadi dia mau itu ketemu sama temannya. Ya, kayaknya sama ketemu sama teman. Wih, atraksi. Halo. Di sini banyak banget keluarga monyet berdatangan. Tuh. Monyetnya aja kagak bunyi. Tuh. Monyetnya aja kagak bunyi, yang orang ini malah bunyi. Bagaimana bunyi monyet? Dah menit tadi ada kok hilang. Ada habis ada. Di atraksi aja. Wis. Ini namanya oh nih si Amang yang ini si Amang. Itu suara burung. Amang, si Amang. Si Amang. Kok kamu makan sambil gelantungan sih? Banyak banget suara monyet. Gimana bunyinya Tuh. Emang gitu, emang suara monyet gitu. Siamang, Itu suara monyet apa itu suara siamang. Suara ayam. Lagi deh. Banyak banget suaranya.
mana? Mana? Enggak. Itu mah spesial. Kira-kira kenapa ya siamang itu bersuara keras? Jadi begini faktanya. Siamang bersuara keras untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Suara ini digunakan untuk menandai wilayah, memberitahu kelompok lain bahwa area tersebut sudah ada penghuni. Selain itu, suara kerasnya juga berfungsi untuk memperkuat ikatan pasangan. Karena siamang biasanya bernyanyi berdua dengan pasangannya. Kantung tenggorokan yang mengembang berfungsi sebagai resonator, membuat suara siamang terdengar lebih keras dan menggema, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. banyak kali rombongannya guys. Mas belum murah. Nah, setelah cukup banyak jalan kaki dan keliling beberapa spot, sekarang waktunya kita naik kereta keliling dulu. Naik kereta aja biar gak capek. Buat yang belum tahu, Ragunan ini luas banget. Jadi naik kereta keliling itu jadi pilihan yang pas, biar tetap bisa menikmati suasana area tanpa harus capek dan jalan terus. Kita tinggal duduk santai, nggak perlu mikir rute, tinggal nikmati perjalanan. Begitu kereta mulai jalan, langsung kerasa suasana berbeda. Angin sepoi-sepoi kena wajah. Suasana hijau di kanan kiri bikin badan yang tadi agak capek jadi lebih rileks. Tadi kalian mandi kan dia tidur. Iya. Makanya aku jadi ayo. Tapi makannya saya makan. Oh. Mama itu patung. Habis nonton itu dia masih pegang handphone. Patung. Sepanjang perjalanan kita bisa lihat pengunjung lain lagi duduk santai, lagi jalan santai, ada juga yang bawa keluarga, ada juga yang datang bareng teman. Mau jabat di TikTok lurus? Mau jabat di TikTok lurus maksudnya? Iya, kalau lurus kan di upload di itu TikTok. Kereta ini juga lewat beberapa area sapa, jadi meskipun cuma duduk, kita tetap bisa lihat-lihat suasana Ragunan dari sudut yang berbeda. Yang bikin seru, setiap naik kereta keliling tuh selalu ada momen kecil yang menarik. Kadang lewat area yang ramai, kadang lewat jalan yang sepi dan rindang. Apalagi hari ini cuacanya agak mendung, habis hujan juga. Jadi udaranya adem banget, nggak panas, nggak bikin gerah, justru bikin pengen duduk lebih lama. Buat yang datang sama anak-anak, naik kereta keliling ini jadi pengalaman seru tersendiri. Anak-anak biasanya senang karena bisa naik kereta sambil lihat-lihat sekitar. Udah pernah. Teriak nggak? Buat yang datang berdua atau sendiri, ini juga jadi waktu yang pas buat istirahat sebentar sambil menikmati suasana alam di tengah kota Jakarta.
Sepanjang perjalanan kita benar-benar bisa merasain kalau Ragunan itu bukan cuma kebun binatang, tapi juga ruang hijau buat refreshing dan lepas penat. Kadang kita lupa di tengah ramainya kota masih ada tempat seluas ini dan sehijau ini yang bisa dinikmati dengan santai. Kereta terus melaju pelan dan belokan lokasi pemandangan yang berbeda, pohon yang tinggi, jalan yang basah, hujan, dan suasana yang tinggi. Naik kereta keliling ini jadi momen buat tarik nafas sejenak, gak buru-buru, gak dikejar apa-apa. Mau diapain sih? Mau diputar Diklik 3 kali, klik tapi jangan diklik lagi. Gak sekalian apa komodo. Belakangnya sebelah mana? Oh iya. Namanya bagus ya guys. Gak kelihatan. Pusat
Tuh disadari Bapak. Bentar lagi kereta akan sampai di pemberhentian. Dan akhirnya perjalanan kita di Ragunan sampai di sini. Meski cuaca sempat hujan, semua momen hari ini tetap terasa seru dan berkesan. Mulai dari melihat satwa, menikmati suasana hijau, sampai duduk santai naik kereta ceria. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng kami. Semoga video ini bisa jadi hiburan dan sedikit gambaran serunya Ragunan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita perjalanan berikutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.